Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, dengan berupaya sekuat tenaga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga dengan sekuat tenaga pula berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah jalan yang menyampaikan pada kebahagiaan itu. Dan juga tidak ada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah benteng yang melindungi dari kesengsaraan tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kebahagiaan makhluknya itu berbeda-beda. Allah mentakdirkan kebahagiaan burung terbang bebas di udara. Jika burung itu berada di dalam sangkar, walaupun sangkarnya terbuat dari emas, burung itu tidak akan bahagia. Misalkan lagi ikan, Allah tetapkan kebahagiaan ikan adalah hidup di dalam air. Jika ikan keluar dari air, ikan tersebut tidak akan bahagia. Misalkan lagi cacing, Allah tetapkan kebahagiaan cacing ada di dalam tanah. Jika cacing itu keluar dari tanah menuju istana, cacing tersebut tidak akan bahagia. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kebahagiaan manusia bukan pada kecantikan maupun kegantengan.
bukan juga pada popularitas atau terkenalnya, bukan juga pada kekayaannya, dan bukan juga pada pangkat dan jabatannya. Hadirin sekalian, jika Allah meletakkan kebahagiaan manusia itu pada kecantikan dan kegantengannya, maka orang yang ganteng atau cantik pasti bahagia. Ternyata tidak, hadirin sekalian. Kalau Allah menetapkan kebahagiaan itu pada popularitas, maka artis-artis yang terkenal itu akan bahagia. Tapi ternyata tidak, hadirin sekalian. Jika Allah meletakkan kebahagiaan itu pada kekayaan, maka orang-orang yang kaya, yang rumahnya mewah, yang duitnya banyak, dialah yang paling bahagia. Justru ternyata juga tidak, hadirin sekalian. Begitu juga Allah tidak menetapkan kebahagiaan pada pangkat dan jabatan seseorang. Orang yang pangkatnya tinggi bahagia, ternyata tidak juga, hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kebahagiaan manusia di dalam pada taat dan kepada Allah dan Rasulnya. Jika dia taat pada Allah, dia akan bahagia. Jika dia bermaksiat, tidak taat pada Allah, pasti tidak akan bahagia, hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, maka niscaya kalian akan dirahmati, akan diberikan rahmat oleh Allah, atau dengan kata lain akan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberi kasih sayang Allah adalah orang-orang yang hidupnya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syaratnya adalah dia taat pada Allah dan taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menegaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang berjanji bahwa orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, dia akan sukses, dia akan selamat, dia akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Makin taat pada Allah, makin bahagia. Makin jauh dari Allah, berlumuran dosa, bermaksiat, memakan makanan yang haram, makin tidak bahagia orang tersebut. Hadirin sekalian, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali hambatan-hambatan, banyak sekali rintangan-rintangan yang tidak mudah. Imam Ghazali menjelaskan hambatan atau rintangan seseorang untuk taat kepada Allah menjadi 4 macam. Yang pertama adalah dunia. Dunia seringkali menyebabkan seseorang tidak taat pada Allah. Ini apabila dunia itu dijadikan sebagai tujuan dari hidup mereka. Tapi kalau dunia dijadikan alat sebagai mazra'atul akhirah, sebagai tempat menanam untuk kebahagiaan akhirat, maka dunia itu akan menyebabkan penunjang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyebabkan orang itu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah, kenikmatan dunia itu qalil, sedikit. Kenikmatan dunia itu nilainya kecil. Orang yang cerdas adalah
orang yang berbuat untuk yang lebih besar, yaitu akhirat. Hadirin sekalian, orang yang bodoh adalah orang yang memilih yang tidak berharga, orang yang memilih yang kecil lalu mengabaikan akhirat yang nilainya besar. Hadirin sekalian, maka kalau kita sudah tahu dunia itu nilainya kecil, maka jangan kita jadikan dunia sebagai tujuan dari kehidupan kita. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Dunia itu adalah permainan, dunia itu adalah kesenangan yang menipu, yang banyak sekali orang yang tertipu oleh kemegahan, kemewahan dunia. Dia menganggap mengumpulkan uang yang banyak sampai bertriliun-triliun, sampai bermiliar-miliar dengan cara korupsi, dengan cara memanipulasi. Dia merasa beruntung, dia merasa bahagia, padahal itu adalah penyebab kesengsaraannya di dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian, orang yang bahagia adalah orang yang mencari yang halal, kemudian dia keluarkan lagi yang halal tersebut di jalan Allah, dan dunia dijadikan sebagai penunjang untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya. Hadirin sekalian, yang kedua yang menyebabkan seseorang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah makhluk atau manusia, atau dengan kata lain teman yang buruk, lingkungan pergaulan yang buruk. Lingkungan sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Seseorang yang berada di lingkungan baik, maka insya Allah dia akan terpengaruh menjadi baik. Seseorang yang berada di dalam lingkungan yang buruk, sangat mungkin orang tersebut akan menjadi buruk. Hadirin sekalian, maka jika kita ingin menjadi baik, maka berusahalah berada di dalam lingkungan yang baik. Hadirin sekalian, atau kita meninggalkan majelis-majelis yang buruk, maka insya Allah kita akan satu tujuan, mencapai keridhaan Allah, dan tujuan kita adalah kebahagiaan negeri akhirat. Hadirin sekalian, selanjutnya yang menyebabkan seseorang tidak taat kepada Allah menurut Imam Ghazali adalah setan yang membisikkan ke dalam diri manusia, yang mempengaruhi manusia sehingga tidak taat pada Allah dan menggoda manusia untuk senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Setan itu memiliki pengaruh untuk membisikkan ke dalam diri kita, sehingga yang semula ingin taat menjadi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semula ingin beribadah kepada Allah, dia jadikan tidak bisa beribadah kepada Allah, dan membisikkan untuk senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selamat dari godaan setan adalah orang-orang yang tidak henti-hentinya berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dengan kita banyak berzikir kepada Allah, maka insya Allah kita akan dijauhkan dari godaan setan.
kita akan terselamatkan dari godaan setan. Maka orang yang banyak berzikir kepada Allah itu insya Allah akan selamat dari bisikan setan. Dan orang yang banyak lalainya, banyak tidak ingat Allahnya, maka setan akan membisikkan untuk selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, yang menyebabkan seseorang tidak taat kepada Allah menurut Imam Ghazali adalah hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, yang selalu menginginkan kesenangan-kesenangan sehingga lupa untuk taat pada Allah dan Rasulnya, sehingga lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari perang Badar, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Ji'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita ini baru datang dari suatu peperangan kecil dan menuju peperangan yang besar. Para sahabat heran dan bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, perang Badar itu sudah sangat besar ya Rasulullah. Kok kita akan menghadapi perang yang lebih besar dari ini ya Allah?" "Ya Rasulullah," Rasulullah menjawab, "Jihadun nafsi," perang melawan hawa nafsu. Tidak semua orang bisa menghilangkan kesenangannya, mencegah kesenangannya, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat enak-enakan tidur, kita memilih menuju panggilan Allah pada subuh hari. Tidak semua orang bisa. Yang bisa adalah orang-orang yang memerangi hawa nafsunya. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa anna Allaha amarakum ba'da bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqala azza min qailin karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ولا تجعلنا تحت أقدام المنافقين الظالمين. اللهم انصب في بلادنا هذا إماما عادلا وبلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصفوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. luruskan dan rapatkan safnya untuk kesempurnaan sholat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.